Hai guys, hari ini kita ada di Rumah Sakit Alverno. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Rumah Sakit Alverno. Rumah Sakit Kusta Alverno Singkawang didirikan pada awal abad ke-20 oleh misi Katolik dengan dukungan pemerintah Belanda untuk merawat penderita kusta Kalimantan Barat. Awalnya berupa tempat penampungan sederhana pada tahun 1912, lalu berkembang menjadi rumah sakit resmi pada tahun 1925. Selama puluhan tahun, RS ini menjadi pusat pelayanan dan rehabilitas bagi penderita kusta. Sekaligus tempat tinggal bagi mereka yang telah sembuh namun sulit diterima oleh masyarakat. Setelah lebih dari satu abad beroperasi pada tahun 2021, rumah sakit ini resmi ditutup dan berubah fungsi menjadi Panti Lepra Alverno, melanjutkan semangat kemanusiaan dalam bentuk pelayanan sosial. Sejarah singkat SMP Bruder Singkawang. SMP Bruder Singkawang didirikan pada Juli 1959 oleh Bruder Boromeus Pandal dari Yayasan Bruder NTB. Pada awalnya, sekolah menerima siswa putra dan putri. Namun sejak tahun 1960 hanya untuk putra. Lalu kembali menerima siswa pada tahun 1979. Gedung sekolah berkembang pesat mulai dari bangunan sederhana hingga memiliki gedung 2 lantai yang dibangun pada tahun 1986 dan ruang-ruang kelas baru pada tahun 2000. Sekolah ini beralamat di Jalan Ponegoro nomor 4 Singkawang Barat dan dikenal sebagai salah satu sekolah swasta Katolik tertua di Singkawang yang terus berkembang dalam pelayanan pendidikan hingga saat ini. Terima kasih. Berikut sejarah singkat mengenai Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Gereja Katolik ini didirikan pada akhir abad ke-19 sebagai bagian dari misi Katolik di Kalimantan Barat. Gereja pertama dibangun dari kayu pada tahun 1874 oleh Pater de Vreins, namun roboh sekitar tahun 1904 dan kemudian diganti dengan bangunan baru dari kayu kemudian oleh Pater. Sejak itu, gereja ini berkembang sebagai pusat kegiatan rohani, sosial, dan pendidikan bagi umat Katolik di Singkawang. Kini, bangunan gereja yang telah berusaha lebih dari satu abad tersebut diterapkan sebagai cagar budaya kota Singkawang karena nilai sejarah, arsitektur, dan perannya dalam perkembangan gereja Katolik di Kalimantan Barat. Berikut sejarah tentang aktivitas makam Kapitan Bawah Sakit Marican di Singkawang. Kapitan Bawah Sakit Marican adalah pedagang asal India, Kadisal Salsita, yang datang di Singkawang sekitar tahun 1870. Dia dikenal sebagai tokoh penting dan dianggap oleh Belanda sebagai kapitan komunitas India pada tahun 1875. Bersama putranya, ia membangun Masjid Raya Singkawang pada tahun 1885 di atas tanahnya. Selain pedagang, ia juga berkebun dan peternak. Perannya menunjukkan kerukunan antar etnis di Singkawang karena masjid berdiri di tengah kawasan Tionghoa. Kapitan Bawah Sakit Marican wafat sekitar tahun 1914 dan makamnya terletak di kompleks Masjid Singkawang yang kini menjadi situs bersejarah dan simbol toleransi di kota tersebut. Berikutnya sejarah singkat tentang Tuguris. Tuguris dibangun untuk memperingati penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa penjajahan Belanda dan pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia. Tugu tersebut menjadi simbol kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia setelah perjuangan
Sejarah singkat Rumah Kuno Marga Tijia di Singkawang. Rumah kuno Marga Tijia dibangun oleh keluarga Tionghoa Hakka pada abad ke-19 di Singkawang. Bangunan ini bergaya arsitektur Tionghoa tradisional dengan kayu ulin dan ornamen khas. Dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan keluarga besar. Kini rumah tersebut menjadi warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan keberadaan etnis Tionghoa di Singkawang. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Daerah Kota Singkawang. Daerah Singkawang dibangun sebagai tempat penginapan resmi bagi tamu pemerintah dan pejabat daerah yang berkunjung ke Kota Singkawang. Bangunan ini sudah ada sejak awal perkembangan pemerintah Kota Singkawang dan sering digunakan untuk kegiatan rapat, pertemuan dinas, serta acara resmi daerah. Ini daerah menjadi salah satu fasilitas penting milik pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung pelayanan dan pemerintahan. Sejarah singkat tentang Kantor PM Singkawang atau Kantor Polisi Militer Singkawang. Dibangun sebagai markas untuk menjalankan tugas pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan TNI di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya. Kantor ini berdiri sejak awal pembentukan Kodam X11 atau Tanjung Pura dan berperan penting dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta keamanan militer. Selain itu, kantor PM juga sering terlibat dalam kegiatan sosial dan pengamanan bersama masyarakat di Kota Singkawang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Singkawang. Dibentuk sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Singkawang. Dinas ini awalnya merupakan bagian dari dinas lain, kemudian berdiri sendiri seiring meningkatnya perhatian terhadap isu kebersihan, pengelolaan sampah, dan pelestarian alam. DLH berperan penting dalam pengendalian pencemaran, penghijauan kota, serta edukasi lingkungan bagi masyarakat untuk mewujudkan Singkawang yang bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Belanda, Singkawang memiliki gedung pengadilan yang digunakan untuk mengatur hukum dan penyelesaian sengketa antar penduduk. Sistem hukumnya mengikuti aturan kolonial yang membedakan golongan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, pengadilan tersebut diambil alih setelah pemerintah dan menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Terima kasih. Pada zaman Belanda, perusahaan listrik di Singkawang dikelola oleh Aniem, sebuah perusahaan swasta Belanda. Aniem mulai beroperasi di Singkawang sekitar Kolonial Belanda yang menjadi saksi perkembangan sistem air bersih dan sejarah Kota Singkawang sejak awal abad ke-20. Rumah Sakit DKT Singkawang berawal dari Rumah Sakit Tentara Belanda pada masa kolonial, kemudian diambil alih oleh TNI AD pasca. Saya sudah berada di titik 0 km Singkawang. Titik 0 km Singkawang adalah penanda pusat kota yang menjadi titik awal perhitungan jarak di Singkawang. Terletak di Tugu Naga, titik ini ditetapkan sebagai simbol pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya kota.